Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita mulai ibadah bersama remaja Adelphotes pada tanggal 14 Maret 2001. Saya pilih lagu bagus ini, mari kita menyanyi bersama lagu ini, yaitu yang berjudul Sejak Yesus di Hatiku. Ya, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hati kita, adakah sukacita bergelora seperti ombak ya? Luar biasa sukacita masuk di kota sucinya bersama dengan Tuhan. Ya, itu kerinduan kita, bukan? Mari kita berdoa sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami ingin bersama-sama menikmati sukacita hidup bersama Tuhan, kelimpahan hidup yang sejati dengan Tuhan Yesus. Di kota yang suci yang Tuhan janjikan itu, kami berdoa kiranya nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kami. Pagi ini kami akan merenungkan kembali firman Tuhan agar kami boleh memahami, kami boleh merenungkannya dan melakukan, menikmati keindahan hidup bersama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus memimpin pikiran kami, beri kami pemahaman, kerendahan hati, sehingga kami boleh menerima semua kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita membuka firman Tuhan ini. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu itu akan dipenuhi. Yohanes 15 ayat 7 dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Ya. Kemudian bagian yang kedua, Yohanes 16 ayat 24. Ini dari versi terjemahan baru. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan pagi ini tentang apa itu berdoa. Ya. Berdoa itu adalah sesuatu yang menurut ini perkataan Tuhan Yesus. Ya.
perkataan Tuhan Yesus di sini kita disuruh minta. Ya, memang berdoa bukan hanya minta, tetapi komunikasi pada dasarnya, komunikasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan ingin agar semua permintaan yang kita minta itu dipenuhi, ya. Tapi ada syaratnya, apabila itu syarat ya, jikalau permintaan itu akan dipenuhi jikalau, ini syaratnya. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu. Ada dua ya. Kalau kita tetap bersatu dengan Yesus, ya, aku ini Yesus yang berkata, dan ajaranku yaitu firman Tuhan. Ya, kita firman Tuhan itu ajarannya itu tinggal di dalam hatiku. Hatimu maksudnya hati murid-muridnya, hati kita ya sebagai murid-muridnya. Maka kalau kita minta apa saja nggak dibatasin, apa saja yang kalian mau minta itu kepada Bapa, permintaan itu akan dipenuhi. Tetapi sekali lagi ya, syaratnya ada. Kalau kita bersatu dengan Yesus dan juga ajaran Yesus atau firman-Nya Yesus tinggal di dalam diri atau hati kita. Nah, adik-adik, apa itu maksudnya? Kita ini ikut Tuhan Yesus, ya, menjadi murid dan menjadi anaknya Tuhan Yesus, bukan seperti kita ini punya apa itu jin. Jin itu kalau kita minta, ada film-film itu di jin itu kan, jin, hai jin, kita minta mobil, ya, lalu digosok itunya apa namanya, jinnya keluar, lalu kita minta mobil supaya saya bisa kemana-mana dengan enak, kemudian wing langsung jadi ya, wah ada mobil kita jadi enak. Kemudian kita minta, aduh saya kepengen banget ini makan apa ya, yang kepengen sudah lama nggak makan ini, wah makanan enak, minta sate, wah langsung dapat sate. Kemudian kita minta, waduh ini kok susah ya belajar, nggak nyantol di otak, kita minta nilainya langsung dapat 100, dapat A plus. Apa bisa gitu ya? Apakah kekristenan seperti itu? Mintalah apa saja yang kalian mau. Begitukah? Saya pikir ini bukan ya. Ini bukan maksudnya seperti itu. Apa bedanya orang Kristen ya punya Tuhan Yesus dengan dengan iya kepercayaan yang lain, termasuk jin-jin itu. Kadang-kadang kita itu sadar ya, apa namanya itu, kok saya minta begitu ya, untuk apa? Nah ini Tuhan Yesus ada kasih contoh. Masih ingat Tuhan Yesus waktu berpuasa 40 hari, kemudian dia tidak makan lalu lapar, kemudian datanglah penggoda, yaitu si iblis itu, ayo kamu lapar toh, kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah, jadikan ini batu-batu ini loh, jadikan jadi roti aja, supaya kamu bisa makan enak, ya kan? Tapi Tuhan Yesus gimana jawabannya? Jadikan roti enggak? Enggak kan? Jadi beda ya. Ikut Yesus dan Yesus sendiri kasih contoh. Bedanya di mana? Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu artinya apa? Kita mesti bersatu dengan Yesus, dan itu ajarannya Tuhan Yesus, firman-Nya Tuhan Yesus itu yang memberi hidup, yang menjadi tinggal di dalam kita. Dan itu kita hidup oleh karena firman Tuhan. Nah ini bedanya, kita hidup oleh firman Tuhan, ajaran Tuhan. Kita bersatu dengan Tuhan. Nah itu bedanya. Maka begini, kalau kita susah merenungkannya itu begini. Adik-adik mungkin ingat tentang itu teori Kopernikus. Siapa sih Kopernikus? Bukan koper yang dibawa ke perjalanan itu ya, naik pesawat atau naik apa mobil kemana. Kopernikus itu nama orang ya. Dulu dia menciptakan atau menemukan kebenaran yang luar biasa ya. Kebenaran di mana dunia pada waktu itu nggak ngerti, sekarang terus aware, sadar, oh iya betul gitu. Mengenai apa? Mengenai bumi dengan matahari dan planet-planetnya, bulan dan bintang-bintang.
Zaman dulu sebelum Kopernikus menemukan teori yang kebenaran yang kebenarannya yang baik ini, orang berpikir bahwa itu matahari mengelilingi bumi, matahari yang bergerak, ya, bulan-bulan, bintang-bintang semua bergerak. Pusatnya siapa? Bumi, ya. Tapi kemudian Kopernikus bilang enggak, itu salah, ya. Sebetulnya itu yang bergerak itu kita, bumi, mengelilingi matahari yang diam di tempat, ya. Nah, ini terus kemudian orang pada bingung, loh, enggak gitu kok, yang kita lihat ini matahari selalu terbit dari timur ke barat, tiap hari begitu, ya, timur barat. Nanti bulan juga bergerak gitu ya, kalau sudah malam keluar dari barat ke timur. Itu Kopernikus ini gila, semua orang pikir begitu. Tetapi Kopernikus ini benar. Nah, kalau kita ikut Tuhan hanya separuh-separuh, tidak mengerti firman Tuhan, kita pikir Tuhan itu kayak jin. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Oke, minta apa saja. Minta nilai yang bagus, tidak usah belajar, ya. Minta badan kita sehat supaya kita bisa main-main enak, ya. Itu apa saja. Itu keliru, ya. Yang benar adalah kita minta supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan, supaya firman Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita, sehingga kita minta apa yang Tuhan mau menjadi apa yang kita mau tuh jadi sama, satu. Begitu, ya. Nah, Tuhan sebetulnya ingin sekali kita itu senang dan gembira. Ya, saya kasih tunjukkan lagi tadi firman Tuhan di sini. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Nah, mintanya dalam namaku berarti itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Minta dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Sehingga kalau kita minta yang cocok dengan kemauannya Tuhan dalam namaku, itu cocok dengan kemauannya Tuhan, bukan kemauan kita. Yang menjadi pusat itu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan kitanya, maka kita akan bersuka cita. Begitu maksudnya. Saya ulang sekali lagi bahwa kalau kita minta dalam namaku artinya mengikuti kemauan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, karena kita sudah bersatu dengan Tuhan, maka kita akan menerima yang cocok dengan kehendak Tuhan itu. Permintaan kita itu. Yang cocok dengan kehendak Tuhan. Nah, tujuannya agar kita bersukacita. Jadi sukacita itu kalau kita menerima apa yang kita minta itu cocok dengan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan ingin sekali kita bersukacita. Dan sukacita ini nggak bisa direbut oleh dunia. Ya. Nah, adik-adik, kita akan merenungkan ya sepanjang minggu ini. Saya ajak untuk kita kembali memikirkan apa sebetulnya yang kita perlu minta. Supaya kita tahu apa yang kita perlu minta, supaya kita tahu permintaan kita itu cocok dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan Tuhan itu pusat dalam kehidupanmu. Bukan dirimu menjadi pusat, bukan kemauan saya, bukan melayani saya, tetapi kitalah yang seharusnya melayani Tuhan. Sama seperti Kopernikus tadi itu ya. Bukan bumi, bukan matahari yang keliling-keliling bumi. Pusatnya itu adalah matahari. Kita ini justru mengelilingi matahari. Kita seharusnya melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Permintaan kita seharusnya yang cocok dengan kehendak Tuhan, karena kalau itu cocok, maka kita akan bersuka cita. Sekali lagi, kalau permintaan itu cocok dengan kehendaknya, maka kita akan menerima itu dengan sukacita. Nah, ada satu contoh yang nanti sebentar kita lihat di sini, yaitu siapa ini? Norman Sand. Norman Sand ini misionaris yang diutus dari Eropa, Belanda, ke Sumatera Utara, yaitu melayani di antara suku Batak. Ya, kita akan mendengarkan video itu yang diambil dari GRI Bandung. Itu menarik sekali. Bagaimana Tuhan memanggil dia menjadi misionaris? Ceritanya adalah ayat tadi itu, Yohanes 16. Dia minta karena waktu itu dia sakit. Dia kakinya ini mungkin hampir diamputasi karena kecelakaan. Ketabrak kereta kuda. Sakit. Nggak bisa kerja. Tapi dia
minta. Dia berdasarkan firman ini dia minta. Dan permintaannya itu bukan untuk menyenangkan dirinya, akan tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Dia minta, kalau saya sembuh Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau jadi alatmu, pergi ke tempat yang jauh untuk melayani Engkau. Dan Tuhan menyembuhkan. Ya, mari kita coba meminta semuanya ini. Ya, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, oke, mari kita lihat bersama filmnya. Hari ini kita ke mana, Pak? Iya, Pak, katanya kita mau ke barat kan, Pak? Daerah Iya, dari barat. timur kita ke Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara ternyata, Reva. Tepatnya di mana, Pak? Tepatnya di daerah orang Batak, di daerah Toba dan sekitarnya. Oh, gitu. Oras katanya Reva. Hehehe. Iya. Wah, itu tempat penginjilan yang susah sekali. Hah? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ada banyak faktor. Yang pertama itu adalah karena kepercayaan mereka kepada roh-roh, leluhur, tradisi, dan juga penyembahan berhala kuat bukan main. Mereka punya kebiasaan bahkan kalau perang lalu mengalahkan musuh, ya ada suku-suku yang akan makan musuhnya kalau udah kalah. Iya, itu namanya menambah kekuatan. Makan apa ya, Pak? Makan orangnya. Nggak bisa makan babi aja. Ya itu juga. Kemudian mereka juga percaya untuk mempersembahkan orang-orang ke ilah-ilah mereka, ke dewa-dewa mereka. Lalu selain itu juga ada perang yang sangat mengerikan. Perang dari orang-orang Islam mau menjadikan seluruh Sumatera itu Islam. Oh, tapi tetap ada orang yang mau ke sana, Pak, kayak gitu. Oh tetap. Nah waktu itu ada ini ya, karena ada kesulitan politik namanya. Oh, maksudnya gimana, Pak? Ingat nggak yang kita pernah bicara bahwa Prancis pernah menjajah Belanda? Iya. Lalu semua daerah jajahan Belanda diambil sama Inggris karena Inggris musuhan sama Prancis. Iya. Membingungkan ya. Iya, iya. Jadi sekarang Belanda sama Prancis, ya udah saya jajah daerah-daerah yang dijajah sama Belanda jadi milik saya. Tapi setelah itu Belanda bebas dari Prancis, sehingga Inggris pun mengembalikan ke Belanda daerah-daerah jajahannya. Tapi Inggris bilang, boleh nggak saya minta Malaka, Malaysia, dan juga Sumatera untuk saya? Dikasih, Pak? Bukan dikasih ya, Inggris lebih kuat waktu itu, jadi Inggris mau ambil. Oh gitu. Jadi Inggris sempat menaklukkan daerah Jawa. Lalu ada seorang namanya Raffles. Nah dia yang menjadi pemimpin, namanya gubernur, dan juga dia mendirikan kebun raya. Nah dia juga yang akhirnya mendirikan koloni dan juga membangun daerah yang nantinya jadi Singapura. Nah Sumatera tadinya juga dimiliki oleh Inggris. Nah ini rumit karena Inggris akhirnya menyerahkan lagi ke Belanda. Nah sementara ada peralihan dari Inggris ke Belanda, banyak misionaris yang dari Inggris dan Amerika datang. Nah salah satunya yang tragis itu adalah misionaris baptis dari Amerika. Ah, tragis kenapa, Pak? Ada dua orang namanya Limon dan Munson. Oh, kenapa memangnya? Mereka datang di waktu yang buruk sekali karena orang-orang Batak waktu itu lagi sangat anti dengan orang luar. Wah, terus mereka diapain, Pak? Wah, waktu mereka lagi bermalam untuk melanjutkan perjalanan, mereka ditangkap dan dibunuh. Ya. Mengerikan. Oh. Lalu setelah itu orang jadi sangat khawatir kalau beritakan Injil ke situ. Jadi orang Batak itu jadi menutup diri karena mereka banyak diserang sama Islam dan mereka curiga sama orang-orang Barat, orang-orang bule itu. Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk menghancurkan budaya kami. Jadi mereka sudah sangat anti. Tapi ini tidak menghentikan misionaris dari lembaga misi Jerman. Mereka masih mau kirim orang karena banyak orang yang mengatakan saya mau pergi ke sana. Itu pulau sangat terkenal, besar dan juga sangat potensi untuk diberitakan Injil. Nah sehingga banyak yang mau pergi. Lalu satu yang lumayan terkenal, bukanlah lumayan ya, sangat terkenal, itu adalah seorang namanya Gerrit van Asselt. Gerrit van Asselt. Dia di mana, Pak? Di Sumateranya? Dia pergi ke Sumatera Utara ya, ke tanah Batak. Dia pergi ke daerah aduh saya lupa namanya. Sigumpar. Ya, Sigumpar. Dia pergi ke daerah Sigumpar lalu memberitakan Injil di situ. Dan orang-orang yang mendengar ternyata ada yang mau percaya.
Nah, akhirnya mulai ada pembaptisan pertama orang-orang Batak lewat pelayanan Van Asselt. Kemudian misionaris dari Jerman juga berdatangan. Nah, Van Asselt ini dari Belanda. Dia punya teologi reform. Lalu dia dengan ada 3 orang misionaris lain mulai berkumpul untuk bikin strategi penginjilan yang lebih teratur. Dan itu ternyata berhasil. Tuhan berkati sehingga di CP Rock ada orang-orang yang mau menjadi Kristen dan mulai jadi orang Kristen yang bersekutu, jadi gereja. Syukurlah. Iya, akhirnya dibuat ada pertemuan, kemudian didirikanlah gereja untuk orang Batak namanya HKBP. Kuria Kristen Batak Protestan. Tapi kalian tahu nggak, nama HKBP juga untuk memperingati para misionaris awal itu. Nggak tahu, Pak. Siapa maksudnya, Pak? Oh, misionaris pertama namanya Heine. Haine. Terus yang kedua itu namanya Clemmer. Clemmer kalau saya nggak salah. B-nya, Pak? B-nya? Hah? Kemudian ada yang namanya Betts. Oh, Bets. Kemudian yang terakhir itu adalah Van Asselt. Orang Batak bilangnya Pan. Jadi HKBP. Nah, itu untuk memperingati 4 misionaris pertama. Pakai P. Iya, pakai P. Bukan cuma Bandung ya. Terus Pak. Nah, kemudian ada satu yang menjadi seorang misionaris paling besar, lebih sukses dari 4 orang ini, namanya Ludwig Nommensen. Nommensen ini orang Jerman, dia keturunan dari Denmark, tapi dia menjadi warga Jerman. Dia dari kecil sudah biasa hidup sulit, orang miskin. Dia jadi buruh tani, dia juga jadi penggembala. Pokoknya pekerjaan apapun yang harus dilakukan untuk support keluarganya, dia lakukan. Dan dia memang mau jadi misionaris, Pak, dari kecil juga. Iya, tapi ada ceritanya. Oh, Ceritanya apa, Pak? Nah, ceritanya dia lagi lari-lari dengan teman-temannya, main-main. Lalu dia ketabrak kereta kuda. Wah, dia terlindas kakinya. wah. Akhirnya kakinya patah dan dia harus istirahat. Wah. Nah, dia sangat sedih. Tapi dia tetap harus kerja, kalau nggak ada uang. Maka dia tetap menjahit sambil duduk, sambil jahit, sambil sakit, sambil jahit. Lalu keadaan dia makin parah. Bukannya sembuh, malah penyakitnya makin parah, mulai demam. Akhirnya dia sangat khawatir. Wah, saya sembuh atau enggak ini? Kalau saya mati bagaimana? Lalu dia baca Alkitab, kemudian dia lihat ada Yohanes 16. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah apapun kepada Bapa dalam namaku. Apa yang kamu minta dalam namaku kepadaku, dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Terus dia minta apa, Pak? Dia langsung doa, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya disembuhkan, saya akan pergi memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Saya menyerahkan diri jadi misionaris, tapi sembuhkan saya. Itu yang dia doakan. Terus? Sembuh. Ya. Dia kaget. Berarti dia harus menepati janjinya ya, Pak? Harus dong. Akhirnya dia belajar untuk jadi misionaris dan dia ditabiskan jadi pendeta. Lalu dia siap untuk pergi menjadi misionaris. Wah, ternyata Tuhan mendengarkan doanya ya. Wah. Tapi ingat ya, kalau doa sama Tuhan bukan cuma minta hal yang untuk kita aja, tapi juga minta hal untuk kita supaya kita dipakai Tuhan. Iya, kayak Nommensen ya. Oh, terus Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa lari-lari main-main lagi, bukan. Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa dipakai jadi misionaris. Maka dia diutus oleh lembaga misi dari daerah Rhines. Kemudian dia pergi ke daerah Sumatera. Dia pergi ke Padang, lalu kemudian setelah itu dia pergi ketemu Van Asselt di CP Rock. Wah, dia sangat senang dengan pekerjaan di situ dan dia sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga Van Asselt merasa bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Nommensen itu berkembang sangat besar. Sehingga Nommensen menjadi nama yang mulai dikenal orang. Nah, dia punya kebiasaan yang agak lain dengan misionaris lain. Maksudnya apa? Oh, ada banyak hal yang dia lakukan itu agak beda dengan strategi misi sebelumnya. Oh, Ada orang yang bilang bahwa Nommensen itu merubah cara bermisi karena dia punya metode agak lain. Metodenya apa, Pak? Metodenya adalah dia memperkenalkan bagaimana orang bisa menerima musuh, mengampuni, dan juga menjadi orang-orang Kristen yang menjalankan perintah Tuhan di dalam komunitas yang memang akan jadi komunitas Kristen. Wah, susah ngomongnya ya. Jadi dia punya strategi untuk bikin orang-orang yang mau jadi Kristen itu untuk menunjukkan Kristennya dengan cara yang ekstrim. Pokoknya kamu harus benar-benar beda dari orang lain. Mampu mengampuni, mampu mengasihi. Kalau teman-temanmu sangat kasar dan jahat, kamu harus sangat penuh kelemah lembutan. Nah, itu yang dia lakukan.
Jadi metode-metode seperti misalnya, harus ajar orang ini itu lalu lakukan ini itu nggak banyak ditekankan oleh No Manson. Tapi perubahan hidup gitu Pak ya? Perubahan hidup. Oh. Nah, maka No Manson mulai pelayanannya dengan melanjutkan pekerjaan misinya dari tempat Van Asselt. Sekarang dia pergi ke daerah Silindung. Oh, di dekat-dekat situ gitu maksudnya Pak? Iya, dekat-dekat situ. Nah, di daerah Silindung dia mulai memberitakan Injil, dan sebelum dia memulai pekerjaannya dia berdoa sama Tuhan dengan doa yang sangat terkenal. Oh iya? Ya, dia pergi ke atas sebuah bukit, lalu dia mengatakan, Tuhan, di tengah-tengah orang-orang inilah saya mau berada. Kalau saya hidup, biar saya hidup di tengah mereka. Kalau saya mati, biar saya mati di tengah mereka. Dan biarkan saya hidup di tengah mereka untuk memberitakan Injil kepada mereka sehingga mereka percaya kepadamu. Wah, mengharukan ya. Lalu Masih ada Pak tempatnya dia doa? Itu jadi tempat wisata. Ya. Namanya apa ya kalau nggak salah? Salib Kasih ya. Salib Kasih. Kalau kalian pernah dengar, iya. Wah, kita mesti ke sana Reva. Habis berenang ke Papua, berenang ke Sumatera, mendaki gunung, terus lihat Salib Kasih. Akhirnya pingsan. Enggak lah. Terus Pak? Nah, terus dia memulai pelayanannya dan ternyata selalu ada dua kelompok. Kelompok pertama yang mau percaya, yang kedua adalah orang yang menolak. Nah, dia bahkan membaptis seorang pemimpin dari suku Batak, seorang raja dibilangnya. Kok bisa? Iya, karena orang itu sangat kagum dengan cara No Manson memberitakan dan dia sangat ingin untuk kenal Tuhan Yesus. Akhirnya mau dibaptis. Wah, ini membuat orang menjadi kagum dan juga mau ikut No Manson, tapi ada yang benci. Nah, terus gimana? Wow, mereka kalau udah benci orang, bukan cuma benci, karena mereka khawatir. Ini kayaknya orang-orang Barat ini mau bikin orang Batak nggak punya suku dan tradisi lagi deh. Maka mereka menangkap No Manson dan mau dibunuh untuk dipersembahkan ke dewa. Terus gimana? Dia selamatnya? Tapi herannya Tuhan kasih hujan badai yang membuat mereka kaget. Wah, jangan-jangan dewanya orang ini lebih hebat daripada dewa saya. Sehingga No Manson pun dilepaskan sama mereka. Wah, pertolongan Tuhan tepat banget ya. Iya. Nah, kemudian No Manson menyadari bahwa bermisi, memberitakan Injil di misi itu nggak bisa pakai strategi yang sama terus. Harus lincah. Gitu. Nah, dia melihat bahwa di daerah Batak, orang-orang yang sudah jadi Kristen itu banyak yang diusir. Maksudnya Pak? Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu nggak boleh tinggal di suku kami lagi, nggak boleh tinggal di tempat kami lagi. Jadi mereka terusir. Nah, orang-orang ini ditampung sama No Manson, lalu dia dirikan sebuah tempat, sebuah desa namanya Desa Hutadame, Kampung Damai. Oh, artinya Huta Damai itu kampung damai gitu Ya, Pak? ini versi Yerusalemnya Batak. Nah, dia menjadi sangat terkenal karena metode dia dan juga keberhasilan pelayanan dia. Sehingga orang-orang yang menjadi pemimpin lembaga misi di Jerman mengangkat dia untuk menjadi ketua sinode pertama untuk HKBP, menjadi yang memimpin, itu namanya Eporus. Dia jadi pemimpin pertama. Jadi ada organisasi gereja yang akhirnya jadi di dalam kehidupannya No Manson dan menjadi gereja yang melayani orang-orang Batak. Wah, berarti orang Kristennya banyak banget dong ya? Ya, pekerjaan misinya berlangsung sukses. Apalagi setelah ada lokasi di mana orang Kristen berkumpul di situ, itu jadi tempat yang membuat orang terbuka matanya. Oh, ternyata menjadi Kristen itu harusnya seperti ini. Ini hidup yang lebih menarik daripada hidup yang saya alami di tengah-tengah keadaan penyembah berhala. Nah, itu yang mereka sadari. Perang-perang tuh makan-makan orang bahaya banget ya. Oh, Gitu. terus Pak, dia berarti puluhan tahun dong di situ Pak? Iya. Banyak yang bertobat ya Pak orang-orang di sana. Banyak, dan kesulitannya juga banyak. Dia bukan cuma mengalami pernah hampir dikorbankan, dia juga mengalami sakit. Nah, dia menikahi istrinya dan punya anak, tapi nggak lama anaknya juga meninggal. Kenapa sakit ya Pak? Iya, karena sakit. Bahkan dia mengalami keadaan ya ketika istrinya meninggal, wah dia sedih sekali. Jadi kehidupan yang berat dan keras dia alami. Tapi yang dia heran adalah dia terpaksa harus lakukan banyak kerja keras. Kenapa Pak? Ya karena memang dia harus hidup di tengah-tengah orang Batak dengan menjadi contoh kan. Tapi dia bersyukur karena dari kecil dia sudah biasa kerja keras. Dari kecil biasa bertani, biasa kerja keras, sehingga dia merasa nggak ada yang heran dengan kerja keras. Sudah biasa. Wah, Tuhan siapin dia dari kecil dong Pak ya? Dari kecil Tuhan siapkan. Wah.
Nah, kemudian pekerjaan misinya yang berhasil itu membuat orang menganggap bahwa apa yang dia lakukan di Sumatera Utara, di daerah Batak, itu memberikan makna baru bagi pekabaran Injil. Maksudnya, Ternyata Injil itu diberitakan bukan cuma supaya orang bertobat, tapi supaya ada komunitas, ada kelompok yang bisa jadi, bilangnya gimana ya, bisa jadi tandingan, bisa jadi perbandingan. Ayo lihat nih kelompok orang-orang yang sudah percaya Tuhan, apa bedanya dengan yang belum. Nah, itu yang bikin orang menjadi sangat tertarik untuk jadi Kristen. Kalau sekarang maksudnya gereja gitu, Pak? Bukan cuma gereja ya, tapi masyarakat. Ada pemimpin di masyarakat, ada orang-orang yang diatur gitu. Jadi No Manson melakukan apa yang banyak orang sudah pikir secara teori. Itu kalau mau bikin satu daerah jadi Kristen, jangan cuma pikir bikin gereja dong, tapi pikir juga bagaimana merubah kebiasaan di daerah itu. Nah, merubah kebiasaan orang Batak pada waktu itu susah loh. Iya. Karena mereka punya kebiasaan yang sangat menakutkan. Tapi No Manson berhasil bukan cuma memberitakan Injil, tapi merubah kebiasaan. Orang-orang jadi punya selera musik yang baru. Mereka punya kebiasaan etika yang baru. Suaranya bagus-bagus, Pak, orang Batak Iya, itu. kalau orang Bagus-bagus Batak biasanya. Terus Pak. Nah, kemudian orang mulai sadar bahwa budaya itu bisa dirubah tanpa harus menghilangkan budaya sebelumnya. Orang Batak tetap orang Batak, nggak berubah jadi orang Jerman. Iya. Nah, jadi No Manson melakukan apa yang sangat berhasil, yaitu bikin budaya yang jelek hilang, tapi budaya lokal yang bagus tetap dipertahankan. Oh, gitu. Sehingga orang Batak mulai merasa budaya Kristen itu budaya kami, bukan budaya dari negara lain. Bukan orang bule gitu ya. Iya, padahal awalnya ini yang bikin orang Batak benci sama misionaris. Kamu pasti datang mau rusak budaya saya. Ternyata enggak, mereka datang untuk membawa budaya baik, untuk digabungkan dengan budaya baik yang memang sudah ada di Batak. Begitu. Wah, ternyata penginjilan itu luas sekali ya Pak ya. Iya. Pekerjaan misi nggak segampang itu ya. Ya, tapi kalau Tuhan pimpin bisa jadi. Jangan sampai jadi khawatir juga. Aduh, besar sekali pekerjaannya, saya mana bisa. Biar Tuhan yang pimpin. Dan kadang-kadang tiap orang punya bagian yang lain-lain ya Pak. Iya, betul. Oh. Ada yang memulai seperti 4 misionaris pertama tadi. Kemudian ada No Manson yang membuat pekerjaan yang besar, melanjutkan pekerjaan mereka, menjangkau banyak yang belum mereka jangkau. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang dibunuh ya Pak ya. Iya. Dan di hadapan Tuhan sama baiknya mereka. Yang belum berhasil itu perintis bagi yang nanti berhasil. Tuhan menghargai dua-duanya sama bagusnya. Wah, speechless saya. Apa tuh artinya? Kamu tiba-tiba jadi jago Inggris? Iya. Maksudnya jadi nggak bisa komen lagi Pak. Oh begitu. Karena wow gitu. Wah, ternyata misionari itu nggak cuma cerita-cerita yang kita dengar di luar-luar gitu ya, Gary. Reva. Iya. Ada di Indonesia. Pak, terus selain Sumatera ada mana lagi, Pak? Kalau kita udah ke ujung di timur, lalu ke ujung ke barat, kita mampir ke tengah ya, ke Jawa. Oh, iya, Ke kita. Ya, begitulah untuk pagi ini kita melihat teladan No Manson yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan pusat hidupnya, bukan kesenangan dirinya tetapi untuk kerajaan Tuhan. Dan bagaimana dia sungguh-sungguh bekerja keras. Tuhan melatih dia sebelumnya, biasa bekerja keras sehingga di ladang pelayanan dia enggak masalah lagi dengan kerja keras. Dan akhirnya memang terjadi orang-orang yang mengikut Tuhan, meneladani kehidupannya. Roh Kudus menolong No Manson dan juga orang-orang percaya di tanah Batak. Mari kita berdoa menutup pertemuan kita pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami serahkan hidup kami sekali lagi. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang menjadikan Engkau pusat hidup kami yang terpenting dan yang terutama. Jadikan kami bisa bersatu dengan Tuhan dan firman Tuhan sungguh-sungguh diam di dalam hati kami, mengubah kehidupan kami dan menyempurnakan kami sehingga kami boleh semakin erat hidup bersatu dengan Tuhan. Dan kami berdoa agar hidup kami sungguh-sungguh berarti bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan.